poster. 36 years old. Violation today at bus stop 34B. What's in the bag? Hair products, mostly. I'm just gonna, hey, just going to work. Seperti apa jadinya jika di masa depan nanti status sosial dan ekonomi akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan tidak ada seorang pun yang bisa merubah hal tersebut. Elysium adalah film garapan Neil Blomkamp yang rilis di tahun 2013. Elysium menceritakan tentang masa depan di mana bumi telah menjadi kacau karena populasi penduduk dan kriminalitas yang semakin banyak, serta polusi, perang, dan penyakit, bahkan kemiskinan. Kondisi tersebut menyebabkan para kaum elit, baik yang kaya dalam hal ekonomi maupun sosial, memutuskan untuk tinggal di koloni luar angkasa yang bernama Elysium. Elysium adalah tempat tinggal impian bagi seluruh orang di dunia, karena di sana mereka dapat hidup dengan udara yang segar, tenang, mewah, serta dapat dikatakan abadi karena adanya kapsul medis yang bernama Medbase. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu, harus rela tinggal di bumi yang sudah tercemar polusi dan hanya mampu bermimpi untuk tinggal di atas sana suatu saat nanti. Tentu saja, seluruh kemewahan itu hanya sebuah imajinasi bagi orang miskin seperti Max da Costa. Max da Costa yang diperankan oleh Matt Damon adalah seorang buruh pabrik di perusahaan Armada Incorporation. Max semenjak kecil selalu mendambakan untuk bisa tinggal di Elysium. Tetapi, harapannya tidak pernah berbuah manis karena kondisi ekonomi yang tidak pernah membaik. Saat Max bekerja, dia terlibat kecelakaan yang membuatnya terpapar oleh radiasi yang parah, sehingga Max divonis akan meninggal dalam waktu 5 hari. Satu-satunya cara yang bisa membuat dia tetap hidup adalah dengan cara menggunakan kapsul medis yang ada di Elysium. Max tahu bahwa ia harus segera berangkat ke Elysium untuk menggunakan sebuah perlengkapan medis yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit dan hanya bisa didapatkan di wilayah tersebut. Jelas, ini bukanlah sebuah usaha yang mudah, karena Elysium telah dilengkapi dengan berbagai jenis pengamanan tingkat tinggi untuk menyingkirkan siapa saja yang memasuki kawasan elit tersebut tanpa izin dari pemerintah yang berkuasa. Dia melakukan perjalanan ke Elysium tidak hanya untuk mengakses teknologi itu sendiri, tetapi untuk membuatnya dapat diakses oleh semua orang di bumi. Mampukah Max dalam melakukan perjalanan tersebut? Semuanya akan kalian saksikan di film Elysium. No idea what you're doing. Walaupun tema yang ada di film ini sudah banyak kita temui di film-film science fiction lainnya, tapi Neil Blomkamp sukses untuk menyutradarinya dengan baik. Kita bisa lihat mulai dari sinematografinya yang spektakuler hingga pengembangan dan akting karakternya juga tidak dapat kita pungkiri. Matt Damon dan Jodie Foster membuktikan bahwa mereka cocok untuk memerankan karakter tersebut. Akting yang mereka bawakan juga sangat baik sehingga kita dapat melihat gambaran sifat dan tingkah laku yang berbeda. Dalam hal ini, visual yang diberikan kepada penonton juga tidak kalah hebat. Dengan budget fantasi sebesar 115 juta US dollar, film ini menyajikan visual yang sangat indah serta mengagumkan. Walaupun begitu, menurut kami, dalam hal naskah dan penceritaan, film ini terkadang terasa terlalu singkat, hingga penonton akan sedikit merasa overload atau kelebihan karena alurnya yang begitu cepat sehingga penonton akan sedikit kesulitan dalam menerima dan memahami informasi yang diterima. Akibatnya, di dalam film ini banyak karakter yang kurang tergali sehingga penonton akan kebingungan. Kita juga banyak jumpai adanya beberapa plot hole di dalam film Elysium. Walaupun begitu, tetapi film ini masih tidak kehilangan arahnya. Film ini masih sukses dalam penyampaian pesan-pesan kepada penonton. Film ini mengangkat beberapa isu dan masalah yang penting seperti kesehatan, globalisasi ekonomi, teknologi, dan ketimpangan sosial, dan bahkan degradasi lingkungan. Seperti film-film science fiction lainnya, masalah dan konflik yang diangkat merupakan gambaran situasi dari masyarakat kita di masa sekarang ini. Film ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana dampak dari globalisasi. Elysium memberikan kita perspektif bahwa ketika di masa depan globalisasi sudah meningkat, tidak semua orang diuntungkan. Di dalam film ini digambarkan perbedaan kelas yang sangat kentara dengan masalah perlindungan kesehatan.
di mana penduduk Elysium tidak pernah merasakan sakit, sedangkan penduduk di bumi harus banting tulang mencari uang agar bisa berobat di rumah sakit yang minim kapasitas dan alat-alat medis. Hubungan antara Elysium dan bumi seperti hubungan antara negara maju dan negara-negara berkembang. Dalam film ini, hak asasi manusia hanya diperoleh jika seseorang adalah penduduk Elysium. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa dengan hanya terlahir di dunia, seharusnya cukup untuk seseorang memiliki apa yang disebut hak asasi manusia. Elysium juga dapat menjadi contoh untuk kita untuk menghormati orang-orang yang berbeda dengan kita. Karena walaupun kita berbeda di warna kulit, status sosial maupun ekonomi, tetapi tetap kita harus mengingat jika kita semua adalah manusia dan ciptaan Tuhan yang mempunyai hak sama untuk hidup yang sejahtera dan dihormati.